I fall asleep at night, and I wonder if you're real or a trick of the mind. Your voice is quiet, but I feel it resonate in my throat like it's mine. And you ask me, do you remember that blood is thicker than you know? Run all you want, it won't go cold. And we'll wait for you to come back home. Si dok, dokter Rana rempong banget yang kayak gitu-gitu. Itu kan cuman bagian kewanitaan, nggak kelihatan juga. Ternyata kalau orang udah kena infeksi menular seksual itu, dia mudah tertular itu kelanjutannya tadi, HIV dan AIDS. Dan HIV AIDS yang nggak diobatin, kematian tinggi. Yang kedua adalah sering keguguran gitu. Terus kadang-kadang pasiennya juga program hamil nggak berhasil. Sekarang juga banyak yang hamilnya di luar kandungan tuh banyak sekali. Nanti saya udah tanya kenapa dok hamil kandungan, saya bilang infeksi. Bilang saya belum baca buku pinknya, saya positif dok. Apa emang ibu positif hamil? Saya bilang enggak, saya positif hepatitis. Oh ya udah tenang aja kok bu, nggak ada bedanya buat kami. Kami dokter lahiran cuma dikasih tahu hepatitis B, oh ya udah. Karena semuanya tetap kita pakai sarung tangan panjang, pakai apron. Jadi tidak ada diskriminasi. Jadi tidak perlu ada rasa takut dari calon pengantin untuk menyatakan aktif. Jadi jangan tugas ibu penyuluh adalah memberikan keamanan juga ke mereka untuk menyampaikan profil mereka kesehatannya apa nih sebelum nikah. Plasmodium yang masuk itu ada macam-macam. Nah yang berat itu bisa sampai orang nggak sadarkan diri. Oke lanjut. Yang terakhir adalah penyakit genetik atau keturunan. Dokter ada nggak? Ada. Orang-orang dengan kelainan darah, maka dia punya kecenderungan. Orang-orang dengan kelainan darah dia punya kecenderungan ketika hamil, maka kelainan darah pada ibunya bisa kena ke bayinya. Bisa pindah, walaupun kami pas akan cek hepatitis B, HIV, tapi namanya darah orang lain kan tetap benda asing. Nah, makanya sangat disayangkan kalau mereka punya kelainan darah tidak diketahui karena akan berisiko kematian pada ibunya. Lanjut, Bu. Nah, kalau salah satu dari pasangan ternyata memang saya ada thalassemia, maka dia harus tahu bahwa pasangan itu sudah harus berkonsultasi bagaimana diobati sehingga kelainan genetiknya itu tidak berat pada kondisi bayinya. Balik lagi tadi saya bilang, kalau dia nggak diobatin, bayinya lebih gampang lahir prematur. Kalau bayi yang lahir prematur atau bayi yang kurang bulan, maka kemungkinan besar bayi itu akan berisiko dengan kematian bayi. Ya, lanjut Bu. Nah, termasuk dengan hemofilia, tapi ini termasuk jarang atau mungkin tidak diketahui di Bima ini ada atau enggak. Kita kan harus pikirkan ke sana juga. Kenapa? Kalau dia udah punya profil sering melakukan kekerasan, bisa jadi dia akan melakukan kekerasan pada pasangannya. Makanya harus dipikirkan bahwa kesehatan jiwa calon pengantin dia siap nggak dalam keadaan stresor berumah tangga, mental, spiritualnya. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat menghadapi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Sama saya Dr. Ana. Tebak, saya lagi ada di mana sekarang? Saya sekarang lagi di Pantai Lawata di Kota Bima. Pasti semua orang Bima tahu Pantai Lawata itu di mana. Dan suasananya malam hari seru banget ya. Sepi sih, cuman ya indah aja untuk dilihat. Nah, bukan hanya pulau ya, tapi dia terdiri dari 4 pulau. Ada Wangi-Wangi, Kaledopa, Tomia, dan Binongko. Halo, apa kabar teman-teman bidan saya di Pulau Wakatobi? Nah, saya tadinya pikir itu cuma satu pulau besar yang berada di satu daerah di Sulawesi Tenggara. Ternyata itu adalah gabungan 4 pulau tadi. Nah, saya ditempatkan di Rumah Sakit Wakatobi yang letaknya di tempat yang utama adalah di Pulau Wangi-Wangi. Nah, teman-teman udah ada belum yang pernah jalan-jalan ke sana? Pulaunya di sana itu satu pulau dengan pulau yang lainnya itu dibatasi oleh laut yang sangat besar gelombangnya. Ayo kalian coba deh cek di geografi di peta bagaimana letak Pulau Wakatobi.
Nah, yang serunya adalah saya dapatkan seorang pasien dengan keluhan nyeri perut hebat. Pada saat itu pasien masih berusia kehamilan 8 bulan. Nah, pada saat itu yang saya khawatirkan adalah kondisi pasiennya jatuh dalam keadaan shock. Keadaan shock itu adalah kondisi yang darurat. Sementara saya nggak punya ruangan operasi saat itu. Lalu saya kemana? Saya memperbaiki keadaan pasiennya dan saya nggak tahu harus kemana. Akhirnya diajak oleh teman saya untuk pergi merujuk pasien. Teman saya pada saat itu adalah bidan koordinator. Apa kabar Ibu Bidan dari Masi? Saya masih ingat loh sama Ibu. Terima kasih banyak sudah membantu saya di sana. Nah, kami berusaha untuk meyakinkan ke keluarga pasien bahwa yang terbaik adalah kami pergi merujuk. Dan karena posisinya pasien dalam keadaan shock dan mereka biasanya selama ini berpasrah diri untuk menghadapi keadaan itu, akhirnya saya pun yang harus pergi merujuk pada saat itu. Jadi saya tahu bagaimana kesulitan teman-teman bidan yang harus pergi merujuk di daerah yang terpencil. Dan tahu nggak teman-teman, saya harus pergi rujuk dengan apa? Saya harus pergi merujuk dengan kapal kecil. Saya bersyukurnya ada satu orang yang baik hatinya yang mau membagi speedboatnya kepada kami. Sehingga saya pun berpindah dari kapal kecil ke speedboat. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasien yang dalam kondisi shock yang harus saya resusitasi jantung paru, saya pompa jantungnya pada saat itu dan dibantu oleh satu orang teman bidan karena kami tidak bisa meninggalkan tempat itu dengan banyak orang karena speedboat itu sangat kecil dan kondisinya bisa selamat. Jelas bukan karena manusia tapi karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasiennya pun dioperasi di pulau seberang pada saat itu. Dan ya bisa dibilang itu di luar dari batas seorang manusia. Itu adalah suatu keajaiban karena ternyata pasien itu mengalami perdarahan di dalam perut atau yang disebut dengan solusio plasenta. Jadi terlepasnya sebagian plasenta atau keseluruhan plasenta pada saat kehamilan disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor pada pasien itu ternyata pernah dilakukan pijat pada bagian perutnya. Ya, cukup menyedihkan buat kami pada saat itu karena kami harus merujuk pasien itu di kondisi yang sangat-sangat berat. Bayangkan dengan naik speedboat saja saya harus melewati laut itu selama 2 jam. Dan harus teman-teman ketahui ya bahwa pada saat itu juga kalau orang ingin pergi USG mereka juga harus menyeberang laut. Dan dengan adanya teman-teman dokter yang bertugas di sana akhirnya kita bisa mendapatkan USG tanpa harus melewati lautan lain. Yang ingin saya ambil pelajaran pada saat pengalaman saya itu adalah semua orang punya tantangannya masing-masing. Begitu juga teman-teman lainnya sebagai dokter, bidan, nakes untuk bisa menghadapi kisahnya masing-masing pada saat menolong pasien. Tapi percayalah, di atas kekuatannya manusia, ada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehebat-hebatnya manusia dan sepintar-pintarnya manusia, hanya Allah yang bisa menentukan dan menolong kita pada saat kita menolong pasien itu sendiri. Jadi tetaplah percaya bahwa kita masih bisa punya kekuatan pada saat detik-detik terakhir di mana kita tidak merasa bahwa kita punya kemampuan dan sanggup untuk membantu pasien kita. Jadi tetap semangat dan tetap berjuang dan inspiratif untuk orang sekitarnya. See you. I fall asleep at night and I wonder if you're real or a trick of the mind. Your voice is quiet but I feel it resonate in my throat like it's mine. And you ask me, do you remember that blood is thicker than you know? Run all you want, it won't go cold. And we'll wait for you to come back home. Don't say you'd rather be alone. I'm up at 2 a.m. and I swear I see a shape at the end of the bed. Don't close your eyes, my love. You can try to shut me out.